kehasilan daripada ilmu. Ibadah adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang bertakwa. Ibadah pangkal daripada kemegahan, dan ibadah adalah bekal yang tidak boleh tidak harus kita persiapkan sebagai bekal untuk gedewo kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah banyak mengatakan di dalam Al-Qur'an tentang masalah ibadah. Di antaranya Allah berfirman, Ana rabbukum, aku ini adalah Tuhanmu, fa'budun, maka hendaklah kamu menyembah, beribadah. Dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan, Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali hikmahnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, ibadah yang kita lakukan, ibadah yang gedenya puput, nyo tidak ada manfaat sedikit pun untuk Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dalam dunia nyo bandum-bandum seluruh umat muslim, seluruh yang Islam mandum beribadah dan taat kepada Allah, maka Allah lam yazid min mulkihi, tidak ada, tidak lebih daripada kerajaannya Allah, kekuasaannya Allah. Hana lebih mengenai ibadat, Allah tetap maksud. Sebaliknya, seandainya seluruh orang Islam mandum maksiat, mupakat seluruh dunia hai temle ibadah, hai temle sembahyang ke Allah, lam yanqus min mulkihi, tidak kurang juga daripada kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah kaum mak dan kaum ayah yang gedenya kubur nyo adalah manfaatnya untuk kita semua, bukan untuk Allah. Sehingga dalam ayat, dalam doa kita baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, ya Tuhan kami mendalimi diri kami sendiri. Tidak kita mendalimi Allah. Apabila kita mendalimi orang lain, bukan orang tersebut yang kita dalimi, tapi diri kita sendiri. Walau ba'lahi kadang orangnya ngeterima sakit, ngegedeyo dalim, ngegedeyo fitnah, ngegedeyo ghibah, kupat dan sebagainya. Tapi yang hakikatnya adalah kita mendalimi diri kita sendiri. Dengan taubat gob, dengan tak fitnah gob, dengan tak khianat gob, maka akan membawa kepada kemudaratan kepada diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ibadah juga adalah jalan yang kita tempuh untuk menuju surga. Sehingga para ulama tasawuf menggambarkan jalan yang kita tempuh kepada surga itu sangat sukar. Sementara jalan yang kita tempuh untuk neraka sangat mudah dan mulus. Sesuai dengan gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ala, ketahui olehmu wahai umatku, innal jannata huffat bil makarih wa innan nara huffat bisyahawat." Ketahui olehmu wahai umatku, surga itu disediakan dengan kesukaran, dengan susah payah. Surga disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kegedeannya, tapi tanda tempuh untuk surga sangat sukar. Contoh apakah? Makna sukar hino hanai senang li jiwa. Hanai galak buat bedah subah bak tak kumpulkan jamaah lagi nyo. Lagi buat gedeannya bak subah yang mulianya. Nyo yang igalak li jiwa gedeannya dah dari ijalim mut dah Yang habis senang.
Watai jalan hiju pulang lebih dari jalimut. Yang habis tenang. Untuk bedah jatuh itu maya. Pulang gedenya yang kalian mu keluarga. Bak tamana wajib lo. Dumna lebih mukhat-khat padan. Tajak alam kuno umnasah berjamaah berzikir tadingo ilmu sangat dibenci oleh jiwa gedenya. Anak lain. Tapi menyai talawan hana galaknya karena yang pehana galaknya adalah syahwat gedenya, nafsu gedenya. Yang hana pegalaknya adalah syaitan musuh gedenya. Talawan adanya, maka kita menjadi manusia yang sejati hamba Allah Subhanahu wa taala. Lagi urutnya talawan. Sementara perbuatan untuk menjerumus kita ke dalam neraka itu sangat kita sukai. Galak. Buat hana payah semayang. Kok galak? Hana ayat. Buat gedanya berzina. Si galak. Buat orang berjudi. Buat orang bak pegah abah jungkat kun ke kau. Abe galak ayu anak dia. Yang tapi ku kun lo bagok nyokan mumpat pegah lagi na. Nyauri nang bagi duk geng-geng bute ya. Bagi duk yo banjambe ngan tetangga. Bute ya be hana gede yang gepegah kemawa ji hana bute ku populan ji hana bute nya tadi ngau kelong pegahnya bi dong pegahkan pura-pura atrana dong pegah gede sang-sang bute ku pegah atrana nya kamu pak yang pegah atrana ke mupanya atrana fitnah ke iyalah le jua buat ke neraka. Nyo yang masalah. Ulahnya cukup majulah tulis bak Facebook, tulis bak media sosial, tulis. Tengah malam kadang tulis kun juga. Muribe orang baca, muribe dosa kegedan. Alhamdulillah, summa na'udzu. Maka Rasulullah menggambarkan dalam satu hadis, innan nura idza dakhala qalba infasaha wa syarah. Bahwa sungguh nur idza dakhala qalba, apabila telah masuk ia ke dalam hati seseorang manusia, infasaha wa syarah, maka hati tersebut akan terbuka dan terang. Para mufassirin mengartikan hadis Rasulullah, nur ini adalah ma'rifah, ia tidak menerima hidayah kepada kebenaran. Apabila hati kita kana ma'rifah kepada Allah, kagak anugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita yang kagak terima pudunya, kaduh hati kita yang kebenaran dan kebatilan. Yang benar akan kita lakukan, yang batil akan kita tinggalkan. Maka hati tersebut akan terang, akan terbuka kebaikan, akan terang ibarat lampu gede, lampu put. Wadai dajak meraba-raba akan mupok damai, akan mupok tiang dan sebagainya. Menyehanahu lampu tengah malam dalam keadaan seput. Begitu tak lampu, maka kita akan terarah jalan yang kita tuju. Menan ke ibarat hati kita di saat kana nur ma'rifah kepada Allah, akan terbuka hati kita, akan digerakkan anggota kita kepada kebenaran, dan dia akan benci kepada kejahatan dan kemungkaran. Sehingga Rasulullah bawatannya bersabda kepada hadis tersebut, ditanya oleh para sahabat, wa qila ya Rasulullah hal lidzalika min alamati yu'rafu biha. Ya Rasulullah, bagaimana kita mengetahui tanda-tanda orang tersebut sudah dianugerahkan nur daripada Allah Subhanahu wa taala? Faqala, Rasulullah menjawab, ini harus kita garis bawahi, ilmu kegedeannya bab subuh yang mulianya. Leboh ciri-ciri tanda-tanda orang yang mendapatkan ma'rifat nur yang diberikan oleh Allah di dalam hati manusia. Yang pertama adalah at-tajafi min daril ghurur. Apabila sudah tertanam dalam jiwa manusia nur ma'rifah kepada Allah, maka dia akan menjauhi min daril ghurur, daripada negeri yang penuh dengan tipu daya, atau dia akan menjauhkan daripada dunia. Makna dunia hino adalah but yang tapu butnya hana faedah, hana manfaat untuk akhirat. Nyo orang yang kana merumpok nur daripada Allah Subhanahu wa taala gepuji
daripada but-but yang penuh dengan tipu daya. Lagi contoh guna dah bukan? Gepeci dra geduk bak tumpuk urang yang galak pegah kekok. Nyotun politik, tahun politik. Mari kita sikapi dengan penuh dengan sukarela. Baik sampai gara-gara tahun politik jid ke maksiat dosa gitu. Kubruk populan baik ruh gedanya idalah. Menansyid bud-bud yang lain ada nama hana faedah. Bud menjaga malam hai budak sebab orang yang nanur marifat Allah gekebah adanya. Sehingga yang galak gak yang bullshit. Ciri-ciri yang kedua, orang yang merempok nur daripada Allah Subhanahu wa taala, wal inabatu ila daril khulud. Dia akan bersiap sedia untuk negeri yang hakikat, negeri yang abadan abadi, yang kekal selama-lamanya, yaitu negeri akhirat. Jiwa orangnya yang galak adalah untuk manfaatnya uro akhirat. Yang galak jiwa orang yang akan merempok nur Allah adalah sembahyang tahajud tengah malam, ngeklik ba Allah, guru imata ya Allah, letak dosa hamba drone yang paling hina. Hana cara bersyukur dum nikmat yang drone berikan ya Allah. Gaduh hai ba Allah tengah malam. Mengadu nasibnya kepada Allah di tengah malam. Tengah malam sepertiga malam adalah waktunya para aulia, waktunya para anbiya, para rasul. Rasulullah sampai sepertiga malam, tiap malam gelak izin ba Aisyah untuk dia ibadat. Gelak izin kepada Aisyah. Yang ciri-ciri daripada sifat Rasulullah menghargai istrinya. Ya Aisyah, lon mohon lon lakedin ba kata Aisyah tapi idin lon depu kata berhajat ke lon sepertiga malam tengah kedinginan. Mungkin kata berhajat lon benar saja tapi idin Aisyah lon ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah pun tidak rela untuk menahan Rasulullah. Mungkin gedam. Maka ya Rasulullah silakan untuk ibadat kepada Allah. Drone kekasih Allah, drone lebih betul dengan Allah. Maka Rasulullah sepertiga malam sampai sembahyang tahajud, nuru imata, nekli, sehingga Bilal bin Rabah wate dia ketok pintu Rasulullah, dia beri salam kepada Rasulullah karena wate subah karena itu mau. Dia buka pintu oleh Rasulullah, dia kekalan ba le Bilal bin Rabah ba janggut Rasulullah mantang meri ia mata tetesan air mata Rasulullah. Hingga bak wadenyan Bilal bin Rabah ditanya, ya Rasulullah, pakan ya Rasulullah drone negeri, mengapa engkau menangis? Siapa yang membuat engkau menangis ya Rasulullah? Siapa yang rela dan tega mengkhianati kamu ya Rasulullah? Yang ada yang dibilang Rasulullah ni jawab, kan orang lain yang pengkhianat lon wahai Bilal. Hana orang yang pesakit hati lon. Tapi lon ibadah kepada Allah lon klik karena rasa syukur lon terhadap nikmat yang Allah berikan, derajat terhadap lon hana setimpal dengan ibadah yang lon persembahkan kepada Allah karena nyankuh lon klik wahai Bilal bin Rabah. Kalau dari cerita Rasulullah yang pertama, Rasulullah menghargai isteri bunuh nepega tengah malam. Itu yang maha cakap ada terbiak maghrib tawa tengah malam hidup dalam permohon hod jatuh. Salah-salah kadang ini buat tajak ada bil timpang perubuh nangai naik pakai jauh ulang sa tajak. Poh pu malam baru tinggal di rumah dah telefon. Tak buka gede kat ulang sa. Yang gedenya ya Rasulullah guna ibadat laki izin ba isteri. Yang tenang gemi lu buka hono. Kan tenang nami kan. Tak gaduh tungku lah dong buka ko hinong talai orang agam salah tu boy. Hana menghargai isteri. Yang kedua, Rasulullah beribadah karena rasa syukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Negeri tengah malam, idanya dum dosa ada puput kepada Allah, tapi tidak merasa kita berdosa bersalah terhadap Allah. Tidak pernah kita mengalirkan air mata, meneteskan air mata. Tengah malam negeri Allah. Itu tanda-tanda urang guna kana nur nyan yai galak le jiwa solat tahajud, baca Al-Quran, berzikir, solat jamaah.
majlis taklim untuk memperoleh ilmu, karena dengan ilmunya keigalak le jua ke ibadah. Maka akan kita persiapkan yang hakikat kehidupan kita adalah wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat yang sangat lebih berharga, lebih baik daripada kehidupan dunia. Yang ketiga adalah wal usti'dadu lil mauti qabla nuzulil mauti. Ciri-ciri yang ketiga, orang yang merompok nikmat nur daripada Allah adalah mempersiapkan bekal untuk mati sebelum datangnya kematian. Yang kenyan udip gedanya kaum mak dan kaum ayah, hanya gedanya tak preh-preh pajan mati itu. Meminah daripada alam kandungan uronyo gedanya kata menghijrah ke alam dunia. Leh alam dunianya akan tapreh gedanya dengan kematian, akan singgah berpindah daripada alam dunia ke alam barzakh. Hana mudum thon daihinan. Fi'at lagai tau di dalam dunia 60 tahun sagai. Bayangkan ribuan tahun indah tu gedanya mulai Nabi Adam sampai ngorang 7,000 tahun lebih kagak alam kubur kalam bangkit-bangkit. Na'udzubillah menyaganya tak kubur kejahatan di atas rumbung Allah sampai ngan uronyo mantang tun azim. Maka persiapkan bekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Persiap bekal, sebaik-baik takwa, sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah. Persiapkan diri katanya untuk menghadapi kematian. Mudah-mudahan